Saya akan melanjutkan presentasi dari Vinka. Di sini saya akan membahas tentang pasar uang dan pasar valuta asing. Pasar uang atau money market merupakan mekanisme pasar yang memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi jual beli dalam bentuk sekuritas keuangan. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek, yaitu kurun waktu kurang dari 1 tahun. Tujuan pasar uang dari pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, seperti melunasi utang yang akan segera jatuh tempo. Yang kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan likuiditas karena disebabkan oleh kekurangan kas. Yang ketiga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Di sini seperti membayar biaya gaji dan pembelian bahan. Yang keempat, yaitu sedang mengalami kalah keliring. Sedangkan dari pihak yang menanamkan dana, yang pertama yaitu untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, yaitu membantu pihak-pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, yaitu spekulasi. Diharapkan dapat memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat. Instrumen pasar uang. Yang pertama, interbank call money, yang merupakan kredit yang harus segera dibayar karena sudah ada panggilan dari kreditur. Kredit dalam interbank call money memiliki jangka waktu 1 hari sampai dengan 7 hari. Yang kedua adalah sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang keempat, surat berharga pasar uang. Yang kelima, bankers acceptance, yang merupakan wesel bank yang diberikan cat dengan kata-kata accepted dan dapat diperjualbelikan di pasar uang. Jangka waktu penarikan wesel yaitu antara 30 hari sampai dengan 180 hari. Yang keenam yaitu commercial papers, yang merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Contoh dari yang termasuk dalam commercial papers adalah promise yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan termasuk bank. Yang ketujuh adalah treasury bills, yang merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Keuntungan dari treasury bills ini adalah bagi si pembeli faktor kepercayaan akan dibayar kembali oleh pihak bank. Dan yang terakhir adalah repurchase agreement, merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan dengan suatu perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Pasar valuta asing atau sering disebut dengan istilah foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Dalam pasar valuta asing, setiap kali terjadi transaksi valuta asing harus menggunakan kurs atau nilai tukar. Penentuan kurs ada dua, yaitu direct rate dan indirect rates. Direct rates maksudnya di sini adalah penentuan yang menempatkan mata uang domestik di depan mata uang asing. Contohnya, Rp9.000 sama dengan 1 US dollar. Rp78 sama dengan 1 yen. Artinya, setiap Rp9.000 ditukarkan dengan 1 US dollar dan Rp78 ditukarkan dengan 1 yen. Sedangkan untuk indirect rate adalah sebaliknya, yaitu menempatkan mata uang asing di depan mata uang domestik. Tujuan transaksi falas. Yang pertama yaitu untuk transaksi pembayaran.
Yang kedua, untuk mempertahankan daya beli. Dalam mempertahankan daya beli, pemerintah melakukan kebijaksanaan yang disebut dengan devaluasi dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor barang-barang kita di luar negeri agar lebih kompetitif. Sebagai contoh, pemerintah melakukan devaluasi sebesar 50% terhadap mata uang US dollar. Sebelum devaluasi, nilai tukar 1 US dollar adalah setara dengan 9.000. Maka nilai tukar US dollar setelah devaluasi adalah nilai sebelum devaluasi 1 US dollar adalah 9.000. Devaluasi 50% dikali dengan 9.000 sama dengan 4.500. Jadi nilai 1 US dollar setelah devaluasi adalah 13.500 rupiah. Nah, jika sebelum devaluasi kita memegang uang rupiah senilai 90 juta rupiah atau setara dengan 10.000 US dollar, maka setelah terjadi devaluasi, uang tersebut akan menjadi 90 juta rupiah dibagi dengan kurs setelah devaluasi, yaitu 13.500 sama dengan 6.667 rupiah. Jadi, jelas nilai uang tersebut akan turun jika tidak dibelikan falas sebelum devaluasi. Yang ketiga adalah pengiriman uang ke luar negeri. Yang keempat, mencari keuntungan. Yang kelima, pemagaran resiko. Pemagaran resiko ini dilakukan terhadap utang falas karena terjadi kenaikan kurs yang terus-menerus. Hal ini dilakukan agar resiko kerugian dapat diperkecil seminimal mungkin. Contohnya, PT Merawang memiliki piutang kepada PT Petaling tanggal 28 Mei 2011 sejumlah 10.000 US dollar untuk jangka waktu 1 tahun. Berarti jatuh temponya tanggal 28 Mei 2012. Dan kurs pada saat piutang adalah 1 US dollar sama dengan 9.500 rupiah. Nah, untuk mengurangi resiko yang diberikan oleh PT Merawang, maka PT Muntok melakukan hedging atau pemagaran resiko dengan kurs 1 US dollar sama dengan 11.000 rupiah. Di sini pertanyaannya, jika pada saat jatuh tempo diasumsikan yang pertama, kurs menjadi 1 US dollar sama dengan 10.000 rupiah. Yang kedua, kurs menjadi 1 US dollar 13.000 rupiah. Nah, apa yang akan terjadi pada PT Merawang dan PT Muntok? Untuk jawaban pertanyaan yang pertama, yaitu tadi kursnya 1 US dollar sama dengan 10.000 rupiah. Dihedgingkan oleh PT Muntok yaitu 11.000 rupiah. Nah, jumlah yang seharusnya diterima oleh PT Merawang yaitu 10.000 US dollar dikali dengan kursnya tadi 10.000 rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Sedangkan jumlah yang diterima dari PT Muntok yaitu 10.000 US dollar dikali dengan kurs yang dihedgingkan tadi 11.000 rupiah sama dengan 110 juta. Maka PT Merawang memperoleh untung sebesar 10 juta rupiah dan PT Muntok rugi sebesar 10 juta rupiah. Karena ternyata kurs setelah 1 tahun tetap hanya 10.000 rupiah. Sedangkan PT Muntok telah terlanjur menghedgingkan nilai kurs menjadi 11.000 rupiah. Jadi PT Muntok memperoleh rugi sebesar 10 juta rupiah. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua, kursnya tadi 1 US dollar 13.000 rupiah. Dihedgingkan menjadi 11.000 rupiah. Jumlah yang seharusnya diterima oleh PT Merawang yaitu 10.000 US dollar dikali dengan kurs
setelah jatuh tempo tadi Rp13.000 sama dengan 130 juta rupiah. Sedangkan jumlah yang diterima dari PT Muntok yaitu 10.000 US dollar dikali dengan nilai kurs yang diizinkan Rp11.000 sama dengan 110 juta rupiah. Maka PT Merawang rugi sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan PT Muntok untung sebesar 20 juta rupiah. Karena tadi seharusnya PT Muntok membayar utangnya sebesar 130 juta rupiah dan dia sudah melakukan pemagaran resiko, maka dia hanya perlu membayar utang sebesar 110 juta rupiah, maka dia memperoleh untung sebesar 20 juta rupiah. Keenam, yaitu kemudahan berbelanja. Jenis-jenis transaksi falas. Yang pertama yaitu transaksi tunai atau spot transaction. Ada 3 cara penyerahan dalam transaksi spot sebagai berikut. Yang pertama yaitu value the day, yang artinya jika transaksi dilakukan hari ini, maka penyerahan atau pembayaran tunai juga harus dilakukan hari ini. Yang kedua yaitu value tomorrow, yang berarti bahwa transaksi terjadi hari ini, maka penyerahan harus dilakukan besok. Dan yang terakhir yaitu value spot, yang artinya transaksi dilakukan hari ini, maka penyerahan akan dilakukan lusa. Selanjutnya yang kedua yaitu transaksi tunggak atau forward transaction. Ini juga disebut dengan transaksi berjangka, karena penyerahan dapat dilakukan dalam beberapa hari mendatang, baik secara mingguan atau bulanan. Dan yang terakhir yaitu adalah transaksi barter atau swap transaction. Adalah transaksi pertukaran dua falas melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka, ataupun juga sebaliknya, yaitu penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian kurs. Kepastian kurs di sini yaitu kurs bersifat tetap selama kontrak, sehingga dapat menghindari kerugian selisih kurs. Margin trading merupakan kegiatan pembelian secara terus-menerus dalam suatu pasar untuk kemudian dijual kembali dengan segera di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya, jika harga satu French sama dengan 0,850 US dollar di New York, sedangkan di Paris 1 US dollar sama dengan 0,840 French, maka pembeli akan menjualnya ke New York dan akan memperoleh keuntungan sebesar 0,010 US dollar. Interaksi antara pasar uang dan pasar falas. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar falas. Artinya, jika kita ingin menginvestasikan uang kita dalam pasar uang, maka kita harus selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas. Begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan agar kita dapat menentukan investasi mana yang lebih menguntungkan, apakah kita harus menginvestasikan di pasar uang atau di pasar falas. Contohnya, hari ini Jumat tanggal 28 Mei 2011 adalah hari libur dan kurs 1 US dollar sama dengan Rp9.000. Sementara itu, harga pasar uang 17%. Pihak investor memiliki dana yang cukup besar untuk diinvestasikan. Pertanyaan yang pertama, investasi mana yang akan dipilih oleh investor? Apakah membeli falas atau membeli pasar uang? Yang pertama-tama kita harus mencari nilai tambahnya terlebih dahulu, yaitu jangka waktunya 3 hari, mulai dari dihitung dari 28 Mei sampai dengan 31 Mei, yaitu sebanyak 3 hari. Maka 3 dikali dengan suku bunganya tadi 17%, dikali dengan kursnya tadi 9.000, dibagi dengan 360 sama dengan 12,75 rupiah. Hingga nilai totalnya adalah 9.000 ditambah 12,75
sama dengan Rp9.012. Jadi, jawabannya adalah jika krus ditambah dengan nilai tambah lebih besar dari nilai totalnya tadi Rp9.012,75, maka sebaiknya investor membeli falas. Nah, apabila krus ditambah dengan nilai tambah lebih kecil daripada nilai total tadi, maka sebaiknya investor membeli pasar uang. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika kondisi hari Senin diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, kurs 1 US dollar sama dengan Rp9.030. Yang kedua, yaitu kurs 1 US dollar Rp9.010. Lalu investasi mana yang akan dipilih oleh investor? Apakah ia akan membeli falas atau ia akan membeli pasar uang? Jawabannya adalah untuk soal yang pertama, yaitu tadi kursnya menjadi Rp9.030, maka sebaiknya investor membeli falas. Kenapa? Karena 1 US dollar tadi Rp9.030 lebih besar daripada nilai totalnya yang kita hitung tadi Rp9.012,75. Sedangkan untuk soal yang kedua, yaitu kurs tadi menjadi Rp9.010, maka sebaiknya investor membeli pasar uang karena 1 US dollar Rp9.010 lebih kecil daripada nilai totalnya Rp9.012,75. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.